Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dengar suatu nasihat keuangan yang bikin kalian berpikir, bener nggak ya? Kayak misalnya, pelan-pelan aja pasti sampai. Atau, kayak itu soal keberuntungan. Kedengarannya logis ya, tapi apa iya beneran kayak gitu? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas nasihat keuangan yang sering banget disalahartikan dan bisa jadi malah merugikan kalian. Jangan sampai kalian terjebak sama pemikiran yang gak tepat dan pada akhirnya kalian gak bisa kaya. Oke, let's go kita bahas. Nasihat yang pertama, investasi terlalu berisiko. Masih banyak orang yang sering berpikir bahwa investasi itu berisiko atau terlalu berbahaya, bahkan gak sedikit orang yang menganggap investasi itu kayak judi. Mereka takut kehilangan uang karena gak paham sama cara kerja investasi itu kayak gimana. Padahal ya sebenarnya yang lebih berisiko itu justru nggak berinvestasi sama sekali loh. Karena menyimpan uang hanya di tabungan kan malah bikin uang kita tergerus inflasi. Jadi nilai uang kita bakal berkurang terus. Kalau katanya pakar keuangan terkenal sekaligus penulis buku The Automatic Millionaire, David Bach, kesalahan terbesar dalam keuangan adalah nggak mulai berinvestasi. Soalnya dengan nggak berinvestasi, kita kehilangan peluang untuk mengembangkan uang kita. Bayangin nih misalnya kalian punya uang 1 juta rupiah di tahun 2020. Terus kalian tabung di rekening tabungan biasa. Dan kalian biarin aja uang itu selama 5 tahun, sampai 2025. Dengan inflasi tahunan rata-rata 3%, nilai uang kalian itu di tahun 2025 cuman sekitar 860.000 dalam daya beli. Berkurang kan? Nah, sedangkan kalau misalkan kalian investasikan di reksadana atau di saham yang return-nya 10% per tahun, uang kalian itu bisa jadi 1,6 juta di waktu yang sama, yaitu di 2025. Jadi, bukannya terlalu berisiko, investasi itu justru jalan untuk melawan inflasi dan menumbuhkan kekayaan kalian. Risikonya itu sebenarnya balik lagi ke diri kita, apakah kita dalam keadaan finansial yang sanggup untuk menghadapi risiko-risiko dari masing-masing instrumen investasi. Next, nasihat keuangan yang kedua, cari pekerjaan yang bagus dan pertahankan itu. Biasanya ini nasihat dari orang tua ya. Banyak orang tua yang nasihatin anak-anaknya, cari aja kerjaan yang bagus dan pertahanin pekerjaan itu sampai pensiun. Dulu nasihat ini mungkin relevan, tapi kalau di zaman sekarang, dunia kerja udah berubah drastis. Bergantung hanya pada satu pekerjaan dalam jangka panjang bisa bikin kita mandek, baik secara finansial, karir, dan skill. Kalau kayak gitu, kemungkinan gaji kita bakal terus stagnan, sementara kebutuhan kan terus meningkat. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang dalam hal karir adalah bertahan di satu pekerjaan terlalu lama tanpa berkembang. Contoh misalnya nih, kalian udah kerja selama 5 tahun di suatu perusahaan dengan gaji 7 juta per bulan. Selama 5 tahun itu, gaji kalian cuma sedikit naiknya, sementara biaya hidup semakin tinggi. Nah, kalau misalkan ada teman kalian yang dia itu lebih aktif mencari peluang pindah pekerjaan, mungkin dia bisa dapetin kenaikan gaji yang lebih besar, atau bahkan menambah sumber penghasilan lain, kayak lewat freelance atau bisnis sampingan. Jadi, kalau kalian itu stuck, teman kalian justru bisa tumbuh lebih cepat dari sisi finansial. So, kesimpulannya, nasihat bertahan di satu pekerjaan untuk waktu yang lama, ini sebenarnya udah kurang relevan ya di zaman sekarang. Penting banget bagi kita untuk selalu mencari pekerjaan atau kesempatan baru dan terus berkembang. Next, nasihat yang ketiga. Jangan coba masuk ke industri tertentu. Banyak nih orang yang takut untuk masuk ke suatu industri tertentu karena dianggap terlalu susah atau cuman buat orang-orang tertentu. Padahal kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu seberapa besar peluang yang ada. Di banyak industri, kayak misalnya teknologi, startup, atau kreatif, kesempatan berkembang itu luas banget. Tapi kita harus berani mengambil langkah pertama. Merasa atau berpikir bahwa kita itu nggak cukup bagus, nggak cukup layak untuk masuk ke industri tertentu, hanya akan membatasi potensi diri kita sendiri.
Kalau katanya salah satu pebisnis properti dan investor terkenal di Amerika, Barbara Corcoran, "Don't you dare underestimate yourself. You are capable of achieving more than you know." Artinya, kita itu harus yakin bahwa kita bisa lebih dari yang kita bayangkan. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan teori ini adalah dengan mencoba. Misalnya nih, kalian seorang desainer grafis yang ragu-ragu untuk masuk ke industri game karena kalian pikir persaingannya terlalu ketat. Tapi, begitu kalian ikut proyek-proyek freelance kecil, kalian sadar kalau keahlian kalian itu justru sangat dibutuhkan dan pelan-pelan kalian dapat proyek-proyek yang lebih besar. Kalau kalian tetap nggak berani mencoba, mungkin kalian nggak akan pernah tahu potensi diri kalian di industri itu. Iya kan? Next, nasihat yang keempat. Kalau kita terlahir miskin, ya bakal tetap miskin. Ini nih salah satu pola pikir yang paling menghambat atau membatasi diri kita. Banyak orang yang percaya kalau mereka itu lahir di keluarga miskin, ya nasibnya bakal begitu terus. Padahal, asal ada usaha dan strategi yang tepat, siapapun bisa kok keluar dari lingkaran kemiskinan. Ya, memang keluar dari kemiskinan itu butuh kerja keras, butuh kesabaran, dan strategi yang matang, tapi bukan berarti itu hal yang nggak mungkin terjadi. Seorang konsultan keuangan pribadi terkenal di Amerika, Dave Ramsey, pernah bilang kayak gini, "If you're born poor, that's not your fault. But if you die poor, that's your choice." Jadi maksudnya, kalau kalian terlahir miskin, itu bukan kesalahan kalian. Tapi kalau kalian tetap miskin sampai akhir hayat kalian, itu ada di tangan kalian untuk mengubahnya. Artinya, diri kita sendirilah yang punya kendali untuk memperbaiki keadaan finansial kita. Contohnya tuh kayak banyak kan kisah inspiratif dari orang-orang yang lahir di keluarga miskin, tapi akhirnya dia bisa sukses. Misalnya kayak Oprah Winfrey, yang lahir dari keluarga miskin di suatu pedesaan, tapi akhirnya dia berhasil jadi salah satu wanita terkaya di dunia. Kalau Oprah aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Kuncinya adalah kita mau belajar, mau terus berkembang, dan nggak takut untuk ambil risiko. Next, nasihat yang kelima. Lebih baik nyewa daripada punya sendiri. Banyak yang bilang kalau menyewa rumah atau apartemen itu lebih praktis dan murah daripada beli. Orang-orang kayak gini mikirnya nyewa itu berarti nggak perlu repot bayar pajak properti, nggak usah ngeluarin biaya perawatan, nggak perlu budget untuk cicilan KPR yang besar. Tapi kalau kalian cuma nyewa, terus uang kalian itu seolah-olah hilang tanpa ada yang bisa kalian miliki. Sementara kalau kalian punya properti sendiri, itu bisa jadi salah satu cara terbaik loh untuk membangun kekayaan jangka panjang. Menurut penulis buku I Will Teach You to Be Rich, Ramit Sethi, owning a home can be a forced savings plan and a hedge against inflation. Artinya, punya rumah itu kayak program tabungan paksa, di mana kita membayar cicilan untuk sesuatu yang pada akhirnya bakal jadi milik kita sepenuhnya. Dan selain itu, properti kan juga cenderung naik nilainya seiring waktu. Artinya itu bisa jadi aset yang bernilai. Sebagai contoh ya, misalnya kalian nyewa apartemen dengan biaya 5 juta per bulan selama 5 tahun. Berarti dalam 5 tahun, kalian udah ngeluarin 300 juta tanpa dapetin apa-apa, tanpa punya apa-apa. Tapi kalau kalian ambil KPR untuk beli apartemen sendiri dengan cicilan yang sama, setelah 5 tahun, meskipun mungkin belum lunas, kalian udah punya sebagian nilai properti tersebut, dan itu bisa jadi aset investasi yang nilainya terus naik. Lanjut, nasihat keuangan yang keenam. Kita butuh uang untuk menghasilkan uang. Ada stigma bahwa untuk bisa menghasilkan uang, kita harus punya modal yang besar dulu. Nah, ini nih yang bikin banyak orang jadi males untuk mulai bisnis atau investasi, karena merasa nggak punya cukup uang, cukup modal. Padahal, di era digital kayak sekarang, ada banyak cara untuk memulai sesuatu dengan modal yang minim, atau bahkan tanpa modal sama sekali. Jadi yang kita butuhin itu bukan uang dalam jumlah besar, tapi ide yang bagus dan kerja keras. Kita bisa mulai dari hal kecil, bangun pelan-pelan, dan membiarkan usaha kita tumbuh seiring waktu.
Misalnya banyak kan orang yang mulai bisnis online hanya dengan modal internet, laptop, dan handphone. Ada yang jualan produk dropshipping, ada yang jual jasa, ada yang bikin konten di media sosial. Tanpa modal yang gede, mereka bisa dapetin penghasilan yang akhirnya bisa dipakai untuk mengembangkan bisnis lebih jauh. Jadi, kalian jangan takut mulai hanya karena nggak punya modal besar. Karena yang lebih penting adalah ide dan aksi nyata kalian. Next, nasihat yang ketujuh. Kamu harus ngikutin passion. Ini nih nasihat yang sering banget kita dengar terutama dari motivator atau tokoh-tokoh sukses gitu ya. Mereka bilang kalau kita harus ngikutin passion supaya hidup lebih bahagia dan sukses dan bermakna dan lalala segala macam. Tapi faktanya kan gak selalu segampang itu. Hanya mengikuti passion tanpa mikirin potensi penghasilan bisa bikin kita kesulitan secara finansial. Passion itu penting, tapi kita juga harus realistis dan mempertimbangkan gimana cara passion kita itu bisa menghasilkan uang. Kalau katanya investor dan entrepreneur sukses di Amerika, Mark Cuban, don't follow your passion, follow your effort. Artinya, kita nggak cuma harus fokus ke passion, tapi lihat juga di mana kita bisa bekerja keras dan terus berkembang. Dan faktanya, passion itu bisa datang belakangan ketika kita udah berhasil di bidang yang kita geluti. Misalnya nih, kalian punya passion di bidang musik, tapi kalian belum ada penghasilan yang cukup dari sana. Itu bukan berarti kalian harus berhenti bermusik, tapi sementara itu, kalian bisa kerja di bidang lain yang lebih stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nanti, begitu keuangan kalian udah aman, kalian bisa terus mengembangkan passion tanpa merasa tertekan secara finansial. Next, nasihat yang ke-8. Fake it till you make it. Pura-pura sampai itu jadi nyata. Ini nasihat yang sering juga kita dengar, terutama bagi kita yang baru mulai karir atau bisnis. Jadi konsepnya adalah berpura-pura sukses atau punya sesuatu, padahal kenyataannya belum. Tapi sebenarnya terlalu sering menerapkan nasihat ini bisa bahaya, apalagi kalau sampai berujung pada utang demi menjaga penampilan atau gaya hidup mewah yang sebenarnya fake alias palsu. Kalau kalian kayak gini, ujung-ujungnya malah kalian terjebak dalam siklus utang yang gak sehat. Banyak orang yang akhirnya ngutang buat beli barang-barang yang sebenarnya gak mereka butuhin, cuma biar kelihatan sukses di mata orang lain. Iya kan? Kalau kalian kayak gini, gaya hidup yang palsu itu hanya akan membuat masalah keuangan kalian semakin buruk. Kayak misalnya nih, kalian baru-baru mulai kerja, belum punya banyak tabungan, belum investasi juga, tapi kalian udah berani untuk ngutang buat beli sesuatu yang mewah, yang mahal, yang di luar gaji kalian, hanya supaya kalian kelihatan mampu gitu ya, kelihatan kaya. Padahal ya itu tadi, gaji kalian gak cukup untuk bayar cicilan sekaligus biaya hidup sehari-hari. Akhirnya, kalian terjebak utang yang semakin menumpuk, dan malah jauh dari kesuksesan yang kalian harapin. Ini bukti bahwa berpura-pura sukses, berpura-pura mampu, justru bisa menghancurkan kondisi finansial kalian. Next, nasihat yang ke-9, nabung untuk beli barang yang kalian suka. Ini nasihat yang terdengar masuk akal, tapi seringkali disalahartikan. Banyak orang yang nabung hanya untuk beli barang mewah atau mahal, atau hal-hal yang mereka inginkan tanpa memikirkan tujuan jangka panjang yang lebih penting, kayak investasi atau dana darurat. Nabung itu penting, tapi bukan cuma untuk beli sesuatu yang kita suka. Harus ada keseimbangan antara kepuasan sesaat dan keamanan finansial kita di masa depan. Kalau menurut salah satu penasihat keuangan terkenal di Amerika, Suze Orman, kebebasan finansial yang sejati adalah hidup di bawah kemampuan finansial kita, tapi tetap bisa menikmati hidup tanpa harus berlebihan. Contoh nih, misalnya kalian nabung selama 6 bulan buat beli smartphone baru yang lagi ngetren. Padahal dalam 6 bulan itu, kalian belum punya dana darurat atau investasi. Nah, kalau nanti amit-amit ada kejadian darurat, misalnya kendaraan kalian rusak, kalian terpaksa ngutang buat perbaikan karena semua uang kalian habis untuk beli barang konsumtif tadi, handphone tadi. Inilah contoh kenapa menabung tanpa perencanaan yang baik itu bisa berujung pada masalah keuangan. Lanjut, yang ke-10, hanya penulis buku self-help yang jadi kaya.
Nih ada nih yang bilang kalau baca buku pengembangan diri itu buang-buang waktu karena penulisnya lah yang justru jadi kaya bukan pembacanya. Padahal buku-buku pengembangan diri bisa jadi alat yang powerful buat kita untuk mengubah cara berpikir dan strategi finansial kita, asal kita terapkan isinya dengan konsisten. Kuncinya bukan cuma dibaca, tapi juga eksekusi apa yang kita pelajari. David Bach bilang, orang-orang yang berhasil menjadi kaya bukanlah mereka yang sudah membaca berbagai hal seputar keuangan, melainkan mereka yang melakukan tindakan nyata untuk mencapai kekayaan itu. Jadi gak cukup kalau kita cuma baca buku atau cari tahu ilmunya doang, tapi kita harus terapin juga dan mulai beraksi untuk mencapai tujuan keuangan kita. Contohnya nih, banyak orang yang membaca buku Rich Dad Poor Dad, karyanya Robert Kiyosaki, tapi cuma sedikit yang benar-benar menerapkan konsep assets versus liabilities dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itu hanya membaca, tapi ya nggak akan merasakan perubahan apa-apa dalam hidupnya, dalam finansialnya. Tapi bagi yang mempraktikkan konsep tersebut, misalnya mulai investasi di aset yang produktif, kayak misalkan properti atau bisnis, merekalah yang akhirnya bisa membangun kekayaan. Lanjut, nasihat yang ke-11, kalau keluarga butuh uang, kasih aja. Ini salah satu nasihat yang sebenarnya sering bikin dilema ya. Di budaya kita, keluarga memang penting banget dan rasa saling membantu itu tinggi. Tapi kalau bantuan finansial dilakukan tanpa batas atau tanpa pertimbangan yang matang, itu bisa bikin kita kesulitan sendiri nantinya. Ngasih pinjaman atau uang ke anggota keluarga yang sering meminta tanpa memikirkan dampaknya pada keuangan kita sendiri, itu bisa jadi bumerang. Kita boleh membantu keluarga, itu bagus. Tapi kita harus pastiin dulu bahwa ada batasan yang jelas. Jangan sampai membuat keuangan kita sendiri jadi berantakan. Contoh ya, misalnya kalian punya saudara yang sering banget pinjam duit untuk nutupin utang dia, dan kalian selalu bantu. Akhirnya, ketika kalian butuh dana darurat, uang kalian udah habis buat bantu saudara itu. Kalian pun terjebak dalam siklus bantu-membantu, tapi nggak ada batasannya, nggak ada stopnya, yang mana itu membuat stabilitas keuangan kalian jadi terganggu. Nah, solusinya apa? Beri bantuan sesuai kemampuan kalian dan jangan ragu untuk mengatakan tidak kalau kalian memang nggak bisa. Next, nasihat yang ke-12, nggak usah punya jabatan yang tinggi supaya nggak perlu bayar banyak pajak. Nasihat ini kelihatannya logis di permukaan, tapi sebenarnya nggak bijak. Banyak orang takut naik jabatan atau terima promosi karena pajak penghasilannya naik, padahal sebetulnya total penghasilan kalian akan tetap lebih besar loh meskipun dengan pajak yang lebih tinggi. Menolak kesempatan untuk berkembang hanya karena pajak bisa membuat kalian kehilangan potensi penghasilan yang lebih besar di masa depan. Artinya, terlalu fokus pada pajak itu nggak seharusnya jadi prioritas utama ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan penghasilan dari promosi atau peluang yang ada. Lanjut, nasihat yang ke-13. Pelan-pelan aja, ntar juga sampai. Ini nasihat yang sering banget kita dengar juga ya, terutama soal keuangan. Ya, memang bergerak pelan dan konsisten itu penting. Tapi kalau kalian terlalu santai, tanpa punya ambisi untuk berkembang, bisa-bisa kalian malah tertinggal jauh. Dunia keuangan itu dinamis, dan kadang-kadang kita perlu mengambil langkah yang lebih cepat atau berani untuk bisa mencapai tujuan kita. Jangan terjebak dengan mindset bahwa cukup pelan-pelan aja, tapi juga siapkan strategi untuk mengambil kesempatan yang ada. Kalau kata seorang pengusaha asal Amerika yang diakui sebagai salah satu investor paling sukses di dunia, Warren Buffett, ketika ada peluang bagus, jangan ragu-ragu untuk bertindak cepat dan maksimal. Kesuksesan dalam finansial butuh keseimbangan antara kesabaran dan mengambil risiko yang tepat. Katakanlah nih misalnya kalian mulai investasi dengan nominal kecil setiap bulan. Tapi kalau kalian terlalu nyaman dengan hal itu, tanpa pernah menambah investasi atau mengincar instrumen yang lebih menguntungkan, pertumbuhan kekayaan kalian akan sangat lambat. Padahal, kalau kalian berani ambil risiko yang lebih besar, tapi tetap terukur, hasilnya bisa jauh lebih cepat. Next, nasihat yang ke-14. Menjadi kaya itu soal keberuntungan.
Ini nasihat yang salah kaprah dan bikin banyak orang malas untuk berusaha. Berpikir bahwa kekayaan hanya soal keberuntungan bisa membuat kita terjebak dalam pola pikir pasif. Padahal kebanyakan orang kaya bukan cuma karena hoki ya, tapi karena mereka bekerja keras, mereka punya perencanaan, dan menyusun strategi dengan baik. Keberuntungan mungkin ada perannya, dan mungkin perannya juga besar ya. Tapi tanpa usaha dan keputusan yang tepat, keberuntungan itu nggak akan datang, guys. Menurut salah seorang pengusaha di Amerika sekaligus motivator yang terkenal di dunia, Jim Rohn, kesuksesan tidak lebih dari beberapa disiplin sederhana yang dipraktikkan setiap hari. Artinya, kesuksesan datang dari kebiasaan kecil yang terus kita lakukan, bukan semata dari keberuntungan. Orang yang sukses secara finansial biasanya punya pola pikir proaktif dan mengambil keputusan yang cerdas berdasarkan informasi dan perencanaan. Kita ambil contoh ya, pakai ilustrasi. Misalnya ada 2 orang nih, si A dan si B. Si A ini orang yang selalu berpikir, gue kayaknya nggak bakal bisa kaya deh, kecuali hoki, kayak dapat undian. Nah, sementara si B, dia mulai berinvestasi, dia ngatur keuangannya, dan dia terus belajar soal peluang bisnis. Nantinya, setelah beberapa tahun, si A bakal tetap di tempat yang sama, di kondisi finansial yang sama. Sementara si B udah berkembang secara finansial. Ini nih bukti bahwa keberuntungan itu bukan satu-satunya faktor untuk bisa meraih kesuksesan. Lanjut, nasihat yang ke-15. Kalau dapat uang itu gampang, ngabisinnya juga gampang. Ini nasihat yang sangat berbahaya ya. Kadang-kadang kita tuh dapat uang secara tiba-tiba, entah itu bonus, THR. Terus kita langsung mikir, karena dapatnya gampang, ya udah buat foya-foya aja. Padahal uang yang datang tanpa direncanakan itu justru bisa jadi modal penting untuk investasi atau menambah tabungan kita. Menghabiskan uang dengan sembarangan hanya karena merasa mudah untuk mendapatkannya bisa membuat kita nggak pernah punya kestabilan finansial, guys. Kalau katanya Ramit Sethi, it's not about how much you make, it's about how much you keep. Jadi fokusnya bukan cuma pada seberapa besar penghasilan yang kita dapat, tapi bagaimana cara kita menyimpan dan mengelola uang tersebut. Uang yang mudah didapatkan, itu bisa jadi salah satu peluang untuk meningkatkan kekayaan kita kalau dikelola dengan bijak. Katakanlah nih, misalnya kalian dapat bonus dari kantor kalian dan nilainya lumayan gede, misalnya 10 juta gitu ya. Ini kita berandai-andai. Kalau mindset kalian, udahlah habisin aja, toh dapetinnya gampang, uang itu bakal cepat habis untuk hal-hal yang nggak penting. Tapi, kalau kalian bijak, uang itu bisa kalian tabung atau investasikan yang bisa menambah keuntungan kalian untuk jangka panjang. Ya kan? Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.